901010091. Saya dari Putri PGSD Istanbul 2019. Saya dari grup PGA2. Mata kuliah Pendidikan Kelas Tinggi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian membaca, jenis-jenis membaca, tahap-tahap membaca, tutorial membaca, starting membaca, dan pendekatan membaca. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian membaca. Pengertian membaca itu adalah membaca adalah kegiatan melihat tulisan, bacaan, dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca dapat menganalisis atau menginterpretasi dan menginterpretasikan apa yang kita ketahui dari yang kita baca. Di sini ada juga pengertian membaca menurut para ahli. Di sini pengertian membaca menurut para ahli yaitu menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulisan. Next, selanjutnya jenis-jenis membaca. Di sini ada pengertian di sini ada jenis-jenis membaca. Yang pertama yaitu membaca dengan cepat. Membaca cepat itu bertujuan agar siswa dapat menangkap isi bacaan dalam waktu yang cepat. Untuk itu, si siswa perlu dilatih gerakan mata, gerakan pandangan lurus dari atas hingga ke bawah, dan hindari membaca kata demi kata. Yang selanjutnya yaitu ada membaca bahasa. Membaca bahasa itu, membaca ini ditekankan untuk memahami kebahasaan, bukan memahami isinya. Melalui membaca, siswa dapat berlatih mengenai makna dan penggunaan kata, pemakaian imbuhan, ungkapan, serta kalimat. Tetapi di sini ada pengertian membaca menurut Tarigan. Di sini ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Dan menurut Tarigan tersebut, membaca dalam hati. Membaca dalam hati yaitu hanya mempergunakan ingatan visual. Dalam hal ini yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan, dan ingatan, dan juga turut aktif memori atau pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Di sini kalau dikatakan membaca di dalam hati berarti membaca tidak menggunakan suara. Membaca dalam hati itu membaca dari pikiran kita turun ke dalam hati, tidak menggunakan suara. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada tahapan-tahapan membaca. Tahap-tahap kegiatan membaca itu yang pertama kegiatan pramembaca. Kegiatan pramembaca yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum seseorang melakukan kegiatan membaca. Kegiatan pramembaca ini berfungsi agar dapat memberitahukan pengetahuan awal terkait dengan aspek-aspek bacaan yang hendak dipahami. Dan selain itu juga pramembaca ini dapat melatih siswa mengetahui tujuan membaca dan memberikan motivasi serta rasa percaya diri. Yang kedua yaitu kegiatan membaca. Kegiatan membaca ini merupakan kegiatan utama
dalam keseluruhan tahapan membaca. Seperti seseorang pembaca yang efektif dan efisien terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dia membaca. Setelah mengetahui tujuan membaca, seseorang pembaca itu akan memilih strategi membaca yang tepat dan sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada kegiatan pasca membaca. Tulisannya pasca membaca. Kegiatan pasca membaca ini adalah kegiatan dilaksanakan setelah seseorang pembaca melaksanakan kegiatan membaca. Kegiatan tersebut berfungsi untuk mengecek apakah yang dibaca telah dipahami dengan baik atau belum dapat dipahami. Dan kegiatan setelah membaca ini dapat bertugas untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks yang dibaca. Macam-macam membaca. Macam-macam metode pembelajaran dalam membaca itu, yang pertama, metode abjad atau alfabet. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf, yaitu mulai huruf A sampai Z. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dihafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Dan yang kedua yaitu ada metode eja atau spelling method. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Maksudnya itu dimulai dari mengeja huruf. Misalnya kita mengeja huruf seperti A, B, dan mengeja huruf itu eme tambah mem, ba, ba tambah ca, digabungkan membaca, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu metode sukakata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, seperti itu contohnya. Dan yang keempat yaitu metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna fungsional dan kontekstusional. Dan yang kelima yaitu metode kalimat atau global. Metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Dan yang terakhir yaitu metode SAS, struktural, analitik, dan sintaktik. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah-langkah berdasarkan operasional dengan urutan. Struktural menampilkan keseluruhan guru menampilkan sebuah kalimat pada anak. Analitik melakukan proses penguraian, dan sintetik melakukan penggabungan kepada bentuk struktural. Dan yang selanjutnya yaitu ada strategi membaca. Strategi membaca yang pertama yaitu strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Dan yang kedua yaitu strategi SQ3R atau Survey, Question, Read, Reactive, Review. Dan yang ketiga yaitu strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau Request Reading Question. Dan yang keempat yaitu strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA, Direct Reading Thinking Activities. Dan yang kelima yaitu strategi penghubungan pertanyaan jawaban atau PPJ atau QAR, Question Answer Relationship. Dan yang terakhir yaitu macam-macam pendekatan. Yang pertama macam-macam pendekatan membaca. Yang pertama yaitu
pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini yaitu mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua yaitu pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau yang dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Dan yang ketiga yaitu pendekatan cara belajar siswa dengan aktif. Pendekatan cara belajar siswa yang aktif dapat diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara dalam proses pembelajaran membaca. Sekianlah hasil yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan tutur kata atau bahasa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.